cenderung doyan sama cerita-cerita yang berbau percintaan. Nah, tuh. Welcome to my channel, gue Sonya. Makasih banget udah meluangkan waktu buat nonton ini. I really appreciate that. Video kali ini bakalan spesial banget. Kenapa? Karena gue bakalan membahas tentang komik-komik Jepang karya-karya dari Watase Yuu. Kalau teman-teman semua yang nonton ini zaman-zaman tahun 2002-2003 dulu hobi banget beli komik, waktu komik zamannya masih harga 9.500, kalian pasti pernah denger setidaknya tentang Watase Yuu ini. Karya-karyanya tuh ciamik banget, bagus banget. Gue bakalan bahas satu-satu apa aja komik-komik yang gue punya karyanya dari Watase Yuu ini, dan gue bakalan ceritain sedikit aja, nggak spoiler banget juga. Sebelum kita lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dulu, like atau komen untuk mendukung channel ini lebih berkembang lagi dan bikin gue makin semangat untuk bikin video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Gua sama beberapa temen tuh suka banget hangout, suka banget ke Gramedia, dan keseringannya nggak beli sih, kayak cuman duduk gitu, selonjoran di lantainya, terus bacain komik-komik yang udah kebuka gitu. Kita nongkrong sampai berjam-jam di situ. Kalau zaman sekarang kan kita nongkrongnya di coffee shop atau di mana ya? Sebagai bocah yang baru beranjak remaja, cenderung doyan sama cerita-cerita yang berbau percintaan. Nah, tuh kan, percintaan. Dari dulu sampai sekarang suka sih. Nah, apalagi dulu tuh kayak penasaran banget jatuh cinta, hubungan cowok sama cewek itu seperti apa. Komik adalah suatu sarana yang sangat menarik menurut kita di saat itu, karena internet juga belum terlalu belum terlalu booming, belum terlalu digunakan sama semua orang gitu, hanya orang-orang tertentu aja yang punya akses ke internet. Pernah sih main warnet, tapi karena susah juga dapetin warnetnya, terus agak mahal juga, jadinya gue lebih suka yang gratisan, yang udah kebuka gitu kan. Tapi tenang, gue tetap mengumpulkan niat untuk membeli gitu, karena ada uang jajan juga lah ya. Jadi kita agak-agak berhemat sedikit untuk nggak belanja, nggak hedon, sehingga semua jajan gue alokasikan ke. Kita masuk kepada komik yang pertama karya dari Watase Yuu ini yang gue suka sekali, yaitu Fushigi Yugi. Nah, ini gue punya beberapa serinya, gak punya semuanya. Kenapa? Lagi-lagi pengen hemat karena udah dibeli sama temen gue. Jadinya gue mikir pinjem aja kali ya, nggak usah beli, lumayan loh 9.500 satunya saat itu. Jajan gue aja nggak nyampe segitu, gue harus ngumpulin berhari-hari gitu untuk bisa mendapatkan uang yang cukup, sehingga koleksi gue di Fushigi Yugi ini tidak lengkap. Fushigi Yugi ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang masih sekolah gitu. Dia terjebak ke dunia buku. Sekolahnya itu punya perpustakaan yang terkunci, yang tidak boleh dimasuki oleh guru atau murid secara sembarangan. Membuat si tokoh utama di sini agak-agak penasaran gitu kan, dan kebetulan saat itu perpustakaannya terbuka dan dia masuk lah. Kemudian dia mendapatkan sebuah buku yang agak menarik hati dia gitu, dan dia buka buku itu, dia baca, masuk doi, masuk ke dunia di dalam buku itu. Wow, kan zaman-zaman kita jadi anak SMP gitu mikir tahun 2002, wow ini ceritanya luar biasa, dan udah di-cloning oleh banyak sekali cerita-cerita di zaman sekarang ya. Kita terjebak ke dunia buku, terjebak ke webtoon, terjebak ke dunia lain. Korea mungkin drakor itu ada W, terus King Eternal Monarch juga kan ke dunia lain ya.
bisa bolak-balik dunia sini dunia sana. Si tokoh utama perempuannya di sini di dunia nyata dia ya anak SMA biasa aja yang tidak terlalu populer-populer amat. Dan si tokoh utamanya ini tidak terlalu puas dengan kehidupannya di dunia nyata. Sementara itu di dunia buku tadi dia adalah seseorang yang sangat populer. Dia benar-benar adalah putri yang dinanti-nanti kedatangannya, karena konon ceritanya kedatangan dia ini akan membawa keberuntungan, keselamatan, dan kesejahteraan. Dia ketemu beberapa pria-pria kece gitu kan, pria-pria lucu yang ujung-ujungnya tuh suka sama dia. Aduh. Komik kedua karya Wataseiyuu yang gue punya yaitu ini dia. Kelihatan gak sih? Aya, ya judulnya adalah Aya. Aya ini dalam bahasa Jepang kalau gue nggak salah itu indah atau cantik ya. Nah, si Aya sendiri di komik Wataseiyuu yang ini tuh bercerita tentang Aya dan Aki. Dia ini saudara kembar. Ulang tahunnya yang ke-16, Aya dan Aki ini diajak sama kedua orang tuanya ke rumah kakek dan neneknya. Di sana dia dikasih hadiah berupa sebuah kotak, dan kemudian ketika dibuka ternyata isinya itu adalah seperti batu prasasti tua gitu. Dan ketika batu itu terlihat, dia malah memancarkan cahaya, dan cahaya tersebut sampai ke tubuhnya Aya, dan bisa terlihat di tubuhnya itu berpendar luka, basetan-basetan gitu, seperti setan. Dan tiba-tiba seluruh anggota keluarga pengen membunuh Aya ini. Wow, dan itu aneh banget sih kan adegannya. Ternyata di tubuh Aya ini bersemayam roh bidadari Ceres namanya. Jadi dia ini adalah bidadari dari zaman dahulu kala yang adalah merupakan istri dari Mikagi, nenek moyangnya si Aya ini. Dan Ceres ingin menuntut balas kepada Mikagi dan keturunan-keturunannya karena sudah menyembunyikan jubah atau selendangnya si Ceres ini. Bangkitan dari Ceres ini akhirnya bisa diredam atau bisa dicegah dengan cara membunuh semua keturunan perempuan dari keluarga Mikagi di usianya yang ke-16. Nah, saat kejadian Aya akan dibunuh oleh keluarganya ini, malahan orang tuanya atau ayahnya dibunuh oleh kakeknya Aya karena dia menolak untuk membunuh anaknya sendiri. Dan tiba-tiba ada seorang pria misterius yang belum dikenali itu siapa, namanya Toya, dan dialah yang menyelamatkan Aya ini. Dan disitulah kejadian-kejadian, intrik dan segala dramanya terjadi hingga volume ke-14. Terus ya di karya-karya Wataseiyuu ini ciri khasnya dia banyak adegan percintaan yang agak-agak sure apa sih bahasanya? Selain adegan-adegan yang sure itu tadi, dia juga beranteman yang bagus banget. Terus gambar-gambarnya gue juga suka, bentukan karakternya itu gue suka sekali. Komik ini gak terlalu disarankan buat bocah-bocah yang terlalu kecil ya. Pokoknya yang usianya di bawah 13-14 tahun kayak gak gue saranin, karena di bukunya banyak terjadi adegan-adegan kekerasan yang seems to be real. Dan satu lagi, dia lucu. Dia pinter banget menempatkan kekonyolan, kelucuan dalam adegan-adegan karakternya ini. Meskipun adegannya manis, sweet, berkasih sayang, cinta-cintaan, atau bahkan kekerasan yang serem, tapi selalu bisa lucu. Jalan cerita yang dituliskan sama Wataseiyuu ini di komik Aya itu ada juga kayaknya versi Indonesianya, karena ini kan ceritanya tentang bidadari yang selendangnya disembunyikan oleh pria, dan pria itu menikahi si bidadari sehingga bidadari tidak bisa kembali ke rumahnya di Kayangan gitu. Kalau di Indonesia mungkin itu Jakatarup ya. Jadi cuman di Aya ini dia banyak sekali dimodifikasi ceritanya gitu. Tapi pada dasarnya ide awalnya mirip.
Komik selanjutnya Watashi yang gue punya yaitu Saram Imadoki. Ini terdiri dari 5 volume aja, singkat, padat, dan seru tentang persahabatan di sebuah SMA. Beberapa tokoh penting di Imadoki ini. Yang pertama itu tokoh utamanya si Tanpopo namanya. Dia ini adalah seorang anak yang kebetulan bisa lulus bersekolah di sekolah elit. Apa sih nama sekolah elit ya, gue lupa. Dia ini adalah gadis yatim piatu yang sifatnya ceria, supel, polos, dan dia jadi ketua klub berkebun ceritanya. Terus dia minta izin lah kan sama si ketua OSISnya untuk membuka lagi si klub berkebun ini. Syaratnya agak-agak jahat ya. Si ketua OSIS ini pengen Tanpopo itu menjauhkan dia dari Arisa. Arisa ini mantan pacarnya si ketua OSIS, dan ternyata Arisa ini hamil, guys. Popo malah berbalik membela si Arisa ini, dan mereka akhirnya menjadi sahabat gitu. Dan kemudian juga ada tokoh namanya Kouki. Ini cowok berhati dingin gitu kan, yang seakan-akan tidak punya perasaan. Tapi akhirnya dia membela si Tanpopo ini karena digencet abis-abisan sama siswa satu sekolah, karena dia bukan berasal dari kaum kelas atas ya. Terus juga ada di sini namanya Saoenji Tsukiko. Dia ini adalah cewek kaya, matre. Kaya tapi matre. Menarik. Kaya. Jadi dia itu awalnya pengen menjatuhkan si Tanpopo ini, cuman akhirnya dia malah jadi temen tulus beneran. Kemudian ada namanya Aoi. Dia ini cowok maniak komputer yang cerdas banget lah di dunia per-IT-an, perkomputeran, dan dia punya semua data anak-anak SMA-nya si Meoi ini. Dan dia juga akhirnya menjadi sahabat si Tanpopo. Seluruhan ini ceritanya emang tentang persahabatan dan gimana lo survive di masa SMA, dan gimana menjalin pertemanan akrab dengan teman-teman yang lainnya, dan menghadapi semua intrik-intriknya di sekolah tersebut. And it's very very awesome komik. Gue suka banget sih Imadoki ini. Hai. Sudah bangun. Sudah bangun Snella? Iya. Kemana dia? Apa mama? Bobo. Oh, tempat mamanya. Happy. Happy dia, nak? Iya. Ya, terus bobo. Terus Ara lihat dia Snellnya tadi? Ya. Iya. Oh, plants Ara gimana? Plants Ara sudah disiram belum? Bobo. Siram lah. Ya. Siram sama Iya. Ara. Kita lanjutkan ya. Komik terakhir yang gue miliki karya Watashi adalah Pajama Swish. Tadi cerita Pajama Swish ini lagi-lagi menggabungkan dunia fantasi dengan dunia nyata, ya kan? Dan ini ceritanya manis-manis, sweet gitu, karena dia beranjak dari premis bahwa kalau kita tidur pakai pajamas cowok yang kita suka, bisa-bisa kita bangun di kamar dia, gitu gak sih? Gue lupa. Dan ini sangat dipercayai sama si tokoh utama di Pajama Swish ini, meskipun sebenarnya ini cuma tahayul gitu kan, tapi dia karena suka banget sama ketua klub judo ceritanya, dia dengan cara-cara dia berhasil mendapatkan pajama si ketua klub judo ini. Terus dia pakai lah kan, dan dia benar-benar berharap banget bisa muncul di hadapannya karena dia suka sekali kan. Iya, berhasil loh. Apa yang dia inginkan, apa yang dia harapkan itu benar-benar berhasil. Tapi sayangnya dia nggak muncul di hadapan si ketua klub judo itu, dia muncul di hadapan cowok lain. Karya terakhir dari Watashi yang gue punya, gue udah nggak beli-beli lagi. Kemarin-kemarin cuma baca di ya via internet aja gitu. Kalau kamu pengen baca juga si manga ini, bisa download aplikasinya Manga Readers. Nah, dan kalau kamu
suka sama video ini silahkan like, subscribe, dan komen ya. Terus kalau misalnya kamu pengen baca komik dari Wataseiyu punya gue ini, boleh banget kalau pengen minjem, tapi gue pengennya tukeran. Jadi kalau misalnya kamu juga punya komik-komik lama kayak serial cantik, horor atau apapun itu, kita bisa tukeran mungkin. Nah, silahkan hubungin gue aja, langsung komen di bawah ini ya. Siapa tahu kita bisa ngobrol dan diskusiin. Oke, thank you banget semuanya udah menyaksikan video ini dengan sabar dari awal sampai